kenapa diadakan peringatan Maulid. Tapi mungkin sebahagian masyarakat sekarang dalam mempersepsikan Maulid, ya mungkin ada sebahagian yang keliru. Mereka membayangkan peringatan Maulid itu makan-makan. Datang rame-rame, masak kuah belangong. Kalau istilah bahasa Aceh, lambung kupiah lah. Ya. Padahal kalau kita melihat dasar dari para ulama yang mengajak kita untuk mengadakan Maulid adalah supaya kita bisa ingat lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan ini di Aceh khususnya setiap tahun. Setiap tahun diperingati dan mungkin lebih dari 90% kampung-kampung di Aceh mengadakannya. Ya. Setiap tahun diperingati, setiap tahun momen ini dimanfaatkan untuk menceritakan kembali sejarah Rasul, orang-orang bisa lupa kepada Rasul. Kita tak bisa bayangkan ketika peringatan Maulid ini ditiadakan, ketika peringatan Maulid ini sudah tidak ada, mungkin nanti suatu saat anak-anak kita, generasi kita mengenal nama Nabi saja, mereka sudah tidak tahu. Tidak ada kecintaan. Ya. Jadi tujuan inti daripada Maulid ini sebenarnya seperti pengarang kitab berjanji. Ya. Jadi beliau pada saat itu setelah kisah-kisah Rasul disusun kembali dalam bentuk syair, dalam bentuk riwayat yang panjang, kalau bahasa kita cerita, itu dibacakan. Sehingga ketika ada orang-orang yang sudah lupa kepada Nabi, ketika dibacakan mereka menangis, mereka ingat kembali, mereka mengenang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika pembicaraan kita untuk ingat kepada Nabi sebenarnya tidak mesti melalui Maulid. Apapun program yang bisa mendatangkan rasa cinta kita, rasa ingat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibolehkan. Walaupun tidak ada hadis khusus, walaupun tidak ada ayat khusus yang membahas itu. Nah, tapi kalau hadis secara umum, misalnya kalau ada rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah engkau senang. Berarti kita saat ini juga sedang Maulid, Bu. Maksudnya? Kita saat ini sedang Maulid, kan kita sedang mengingat Nabi ini. Oh ya. Ya, kita adakan acara hari ini juga berarti intinya Maulid. Dan tidak mesti 100 hari. Kan kalau di Aceh ini kan Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Jumadil Awal mungkin, ya. Tambah 10 hari lagi sehingga ada istilahnya Maulud Sertu. Kalau saya ditanyakan kapan kita adakan Maulid, bulan Ramadan juga boleh. Kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu tidak mesti, andaikan mesti tepat, berarti tidak boleh geser dari 12 Rabiul Awal. Karena Nabi Muhammad lahir di 12 Rabiul Awal. Tapi ini ada yang memperingati 12, 13, ada yang sudah bulan-bulan setelah itu. Lebih baiknya diperingati pada 12 Rabiul Awal, Bu ya. Kalau menurut saya, kalau namanya memperingati tidak ada istilahnya lebih baik di 12 Rabiul Awal. Kapan saja boleh. Nah, cuman kalau kita memang ingin mengambil momen di hari beliau lahir, ya berarti di hari 12 Rabiul Awal.